penjelasannya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dimas Arno. Oke, Bapak Dimas Arno Prasetyo lahir di Jakarta 17 Agustus 1985. Saat ini selain menjadi dosen ITTS, Bapak Dimas juga bekerja atau sebagai CEO pada Etik Ninja di dalam naungan PT Inovasi Media Solusindo. Adapun Bapak Dimas S1-nya atau sarjana merupakan lulusan dari Telkom University, jurusan Informatics Engineering tahun 2004 hingga 2010 dengan GPA 3.04. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan master atau S2 di Amikom Yogyakarta dengan jurusan atau major Master of Informatics Engineering di tahun 2020 hingga 2021 dengan GPA sempurna atau 4.00. Masya Allah, luar biasa Pak Dimas. Kemudian ada juga untuk skill and certification, ya. Bapak Dimas mendapatkan certification Easy Council Certified Ethical Hacker atau CEH pada tahun 2015. Kemudian ada mendapatkan sertifikasi Pentester Academy Web Application Pentesting tahun 2016. Selanjutnya mendapatkan sertifikasi Pentester Academy JavaScript for Pentesters tahun 2016. Pentester Academy Log File Analysis tahun 2016. Pentester Academy Pentesting Android Apps 2016. First CVSS version 3.0 tahun 2020. Dan yang terakhir, yang paling terbaru adalah Lead Implementer 27001 di tahun 2021. Adapun untuk non-formal education atau edukasi non-formalnya dari course, training, seminar, dan lainnya, Pak Dimas pernah mengambil training atau course yang bernama Machine Learning Foundations, a Case Study Approach, ya, yang diselenggarakan oleh Coursera tahun 2020. Web Application Security Testing with Burp Suite yang diadakan oleh Coursera tahun 2020. BSSN Huawei Cyber Scout Hunt Security for IoT yang diselenggarakan oleh BSSN Huawei tahun 2020. Ngenet 01 pengenalan analisis malware yang diadakan oleh BSSN tahun 2020. Dan yang paling terakhir adalah workshop Honeynet Project 2021 yang diadakan oleh BSSN tahun 2021. Pak Dimas memiliki beberapa award. Yang pertama adalah Bug Bounty Program yang diadakan oleh Microsoft, ya, pada tahun 2015. Kemudian Bug Bounty Program Fortinet yang diberikan oleh Fortinet di tahun 2017. Bug Bounty Program Icon Finder yang diberikan oleh Icon Finder tahun 2016. Bug Bounty Program Traveloka pada tahun 2015 dan 2017. Bug Bounty Program Tokopedia tahun 2015, 16, 17, dan 18. Bug Bounty Program Bukalapak pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Bug Bounty Marketplace, ya, yang diberikan oleh Marketplace via HackerOne tahun 2017. Bug Bounty Program Gojek di tahun 2017. Bug Bounty Program Zoho yang diberikan oleh Zoho Corp tahun 2017. Bug Bounty Program Lazada yang diberikan oleh Lazada via Alibaba tahun 2018. Bug Bounty Program MyPB tahun 2018. Hackjack 2017 juara pertama or first winner yang diberikan oleh Pemprov DKI tahun 2017. Inna Ikta 2013 merupakan finalis yang diadakan oleh Kominfo tahun 2013. Dan yang terakhir adalah Amikta 2019 juara pertama or first winner Amikom University di tahun 2020. Ya, berikut sekian dari CV Bapak Dimas. Untuk materi, waktu, dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Ihsan. Oke, saya coba share screen dulu ya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para peserta ya, terutama di sini, kemudian Prof. Ono, Pak Agung, dan Pak Cendri ya, dan juga Mas Ihsan atas kesempatannya pada pagi ini. Ya, pada pagi ini topiknya ya, saya diminta untuk mengambil topik dari vulnerability analysis ya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, ini saya konfirmasi dulu, ini udah tampil ya? Sudah, Pak Dimas. Oh ya, makasih. Oke, perkenalan sedikit, tapi tadi udah cukup lengkap ya. Paling saya kasih yang ininya aja ya, overview-nya aja. Jadi saat ini saya menjabat sebagai CEO di Epic Ninja. Jadi sedikit promosi lagi. Jadi kalau Epic Ninja ini adalah perusahaan IT di bidang keamanan informasi ya, di mana di dalam ada pentest dan jasa konsultan ISO. Dan juga alhamdulillahnya saya sekarang juga menjadi dosen di TTS ya, di kampus tercinta ini. Kemudian untuk interest saya ya, atau hobi saya itu dari saat saya kuliah itu sudah menyukai yang namanya programming dan pen testing. Sorry, ini bisa di mute dulu nggak ya semuanya ya, kira-kira. Ya, mungkin beberapa orang masih awam ya untuk istilah dari pen testing. Mungkin lebih kenalnya tuh hacking ya. Sebenarnya pen testing hacking ya hampir sama. Yang bedainnya itu hanya etikanya aja sebenarnya. Nanti mungkin akan saya jelaskan juga di pertemuan kali ini ya. Lalu fokus area saya di mana sih? Meskipun saya juga terkadang suka pentest selain di web app ya, mungkin ada di mobile apps, kemudian di infrastructure. Cuma yang biasanya paling saya fokuskan itu ada di areanya di web app pentest. Lalu untuk menghubungi saya, mungkin aja nanti ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi tentang terkait security, teman-teman bisa hubungi saya di Dimas@epicninja. Lalu kalau untuk ingin bertanya mengenai perkuliahan gitu ya, terutama di ITTS ya, itu bisa email saya juga di dimas@itts.ac.id. Oke. Nah, ini adalah overview-nya ya, diskusi kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang. Yang pertama kita akan bahas apa sih sebenarnya vulnerability analysis ini ya, atau sering disebut VA ya, kita singkat aja. Terus kenapa kita perlu vulnerability scanning atau VA itu sendiri. Lalu setelah kita perlu itu, kita akan coba, mungkin teman-teman juga nanya nanti, kira-kira bedanya apa sih VA sama pentest ya? Karena mungkin hampir sama gitu ya. Nah, nanti di situ juga akan saya jelaskan. Nah, terakhir saya akan coba untuk mendemokan ya. Bonus lah ini ya. Itu adalah suatu serangan yang nggak kalah seru ya. Karena kan biasanya kalau yang baru belajar pentest ya, termasuk saya gitu, biasanya tertariknya kan yang langsung, oh gimana nih caranya biar bisa dapetin database gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu temuan yang sebenarnya cukup menarik gitu ya. Karena faktornya itu jarang banget, dari sisi attacker jarang mencoba untuk melakukannya, dan dari defender ya itu juga jarang banget untuk melakukan sanitasinya atau defensifnya gitu. Makanya saya akan coba untuk menghadirkan ini ya, blend cross-site script gitu. Sebelumnya, sorry ya, ada disclaimer. Jadi kita harus setuju dulu bahwa semua informasi dan perangkat lunak yang ada tersedia ya di materi ini cuman hanya untuk tujuan pendidikan gitu ya, nggak boleh disalahgunakan. Gunakan materi ini atas kebijaksanaan Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan. Oke ya, karena jangankan di sini ya, di YouTube aja kalau kita ada edukasi tentang hacking aja, itu nasibnya bisa kena suspend ya. Kan beberapa kali Prof. Ono pernah kena ya, Prof. Oke, yang pertama kita akan coba masuk dari pengertiannya, dari vulnerability analysis itu apa sih? Ini kalau saya dari hasil googling ya, pengertiannya itu adalah vulnerability analysis atau VA, sering disebut VA, itu adalah suatu proses yang gunanya untuk mengidentifikasi resiko dan kerentanan yang ada di jaringan komputer, sistem aplikasi, atau bagian lain yang ada di ekosistem IT. Ya, cara
untuk secara simpelnya ya, sebenarnya VA ini adalah ya suatu metode eh, gimana caranya biar kita bisa tahu nih sistem kita tuh sebenarnya ada kerentanannya apa enggak, itu bisa dilihat dari VA ini gitu. Terus objeknya apa aja? Objeknya bisa macam-macam, bisa dari mobile aplikasi, kemudian website, terus infrastruktur gitu ya. Nah, lalu kalau lihat dari gambar yang di sebelah kiri nih, yang lingkaran ini saya ambil dari modulnya CEH. Itu adalah life cycle dari proses kalau kita melakukan VA gitu. Sebenarnya ini nggak saklek ya, nggak seperti ini gitu. Tapi pada dasar ya kurang lebih siklusnya kayak gini gambaran besarnya. Yang pertama itu ada creating baseline ya. Creating baseline itu adalah semacam proses pertama kita harus mengidentifikasi kira-kira scopingnya itu apa aja gitu ya, aset yang kita punya apa aja, dan yang akan kita lakukan VA itu yang mana gitu ya. Nah itu ada di fase pertama. Fase kedua itu mulai melakukan vulnerability assessment yang biasanya itu dilakukan secara penuh oleh tools ya, secara program. Terus setelah keluar dari hasil reportnya maka nanti akan terlihat yang namanya risk assessment-nya. Risk assessment-nya itu berupa biasanya temuan-temuan, terus di dalamnya tuh udah ada mungkin nama jenis temuannya, terus tingkat resikonya ya, mungkin ada di low, medium atau sampai critical gitu ya. Kemudian setelah keluar hasil ya dan sudah diurutkan berdasarkan resikonya, maka langkah selanjutnya adalah yang dilakukan adalah remediation. Itulah kenapa diperlukan sebuah pemeringkatan, karena di remediasi ini biasanya nanti penanggung jawabnya ya yang melakukan fixing atau menambal celahnya itu harus memperhatikan dari urutannya. Sebisa mungkin harus diurutkan mulai dari critical dulu ya. Kalau ada teman critical baru dilanjutkan ke bawah. Atau berhenti sampai di risk appetite, istilahnya risk appetite ya. Jadi perusahaan itu sebenarnya punya nilai batas resiko sendiri-sendiri gitu. Nah itu tergantung. Kadang ada yang cuman oke, kita cuman bisa punya waktu benerin dari critical sampai high aja. Yang medium akan kita lakukan di cycle berikutnya. Nah itu tergantung dari sisi perusahaan. Terus yang kelima ini ada verification. Verification ini artinya yang sudah ditutup itu apakah masih bisa direproduce apa enggak temuannya, bugnya. Kalau bisa otomatis harus di fixing kembali gitu ya. Kalau sudah fixing masih bisa di bypass nggak? Kalau masih bisa di bypass, fixing lagi. Seterusnya seperti itu ya. Kemudian keenam dimonitor, lalu balik lagi ke creating baseline lagi. Makanya security itu bukan suatu produk jadi atau produk putus gitu ya. Sekali kita beli selesai, enggak. Tapi security itu adalah produk yang continue gitu. Nggak bisa kita ngamanin hari ini, minggu depan kita leha-leha gitu, nggak bisa ya, karena sifatnya dinamik sekali gitu. Oke, yang kedua kenapa sih kita harus perlu VA gitu ya? Yang pertama udah pasti cepet ya, prosesnya tuh cepet gitu kalau kita mau bandingin sama pentest gitu. Biasanya prosesnya relatif cepat. Misalkan kita butuh VA satu objek gitu ya, mungkin bisa selesai nggak lebih ya dari 1 jam, mungkin udah selesai dari toolsnya. Makanya bisa kita bilang cepat. Lalu yang kedua itu sifatnya bisa otomatis gitu, dimana kita bisa melakukan hal ini secara berulang dan secara berjadwal. Kita bisa setting misalkan untuk objek ini akan selalu di VA setiap 2 minggu sekali. Nah itu bisa dilakukan secara berjadwal ya. Kita cuma setup sekali, akan berjalan seterusnya. Yang ketiga ini cukup mudah karena dengan VA ini sebenarnya tidak perlu ahli dalam melakukan pentest ya. Jadi karena di dalam toolsnya itu udah di embed sebuah rule ya, serangan-serangan yang biasanya udah mengacu pada suatu acuan, biasanya ke OWASP gitu ya. Nah, jadi penggunaan toolsnya ini juga relatif mudah. Yang keempat, laporannya biasanya juga bisa di-generate secara langsung gitu. Bahkan di beberapa tools juga bisa di-generate berdasarkan keperluannya. Misalkan ini untuk keperluan apa sih? Keperluan misalkan untuk executive summary-nya aja kah? Atau bisa juga berdasarkan
Saya mau bug-bugnya ini dikategorikan itu sesuai dari OWASP gitu, itu bisa, atau dari CWE, atau mungkin dari PCI DSS itu juga bisa. Lalu yang kelima ini ada compliance ya. Compliance artinya kepatuhan. Tadi udah sempat disinggung sama Prof. Ono ya. Jadi dari hasil VA ini sebenarnya beberapa regulator ya seperti BI, OJK, Kominfo, BSSN itu biasanya minta hasil VA gitu untuk sebuah perusahaan di bidang IT ya untuk melanjutkan usahanya gitu ya. Karena biasanya ada yang namanya ini ya PSE gitu. Nanti akan diminta udah seberapa patuh sih si perusahaan ini dalam menaati keamanan yang ada di perusahaannya gitu ya. Bagaimana mereka mengamankan data-data milik kliennya. Nah, itu sangat penting. Gitu. Oke, sebelum masuk selanjutnya, saya mau narik ke belakang dulu sih sebenarnya ya. Kenapa sampai hadirnya VA Tools ini gara-garanya apa? Ini sebenarnya saya sedikit penelitian ya, riset kecil-kecilan lah. Jadi kalau kita riset misalkan tutorial programming lah, mungkin paling banyak saat ini diajaran di kampus masih ke PHP ya. Kalau kita search di Google gitu ya, biasanya tutorial programnya itu emang sebenarnya ya berjalan sih. Kalau kita ikutin tutorialnya berjalan. Tapi ada tapinya nih, program yang berjalan itu nggak selamanya aman gitu ya. Nggak selamanya aman. Karena efeknya ini bisa menjadi domino gitu. Karena misalkan ya, si pembuat dari artikelnya bikinnya salah gitu ya, diikutin sama mungkin mahasiswa atau juga mungkin student-student yang pengen belajar programming ya, karena udah salah terus jalan bisa ngerjain suatu bikin program dan jalan udah keren gitu ya, akhirnya dia juga bikin lagi tutorial caranya juga sama kayak gitu, akhirnya turun temurun tuh kesalahannya akan turun temurun persis kayak yang di sini ya gambar. Nah, gambar ini juga real sebenarnya, kalau mau di searching ada nih di Turki, katanya pernah kejadian ya, domba-domba pada turun karena ngeliatin yang di depannya jatuh, ikutan mereka gitu. Nah, inilah kenapa kita pentingnya dari awal gitu ya, sebelum kita hanya mengandalkan tools itu, sebaiknya dari sisi programming kita itu juga sebaiknya ini ya memperhatikan dari secure code gitu. Nah, tips bagaimana nanti coba saya ajarkan ya. Sharing lah ya, sharing knowledge saya. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh dari ini dia ada di halaman pertama Google ya. Kalau dicari, saya nggak mau nyebut, ntar takut kena UU ITE ya. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan di sini ada query yang namanya ini ya, insert ya. Jadi dari PHP pengen masukin ke MySQL gitu ceritanya gitu. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya jalan aja, programnya nggak salah gitu. Cuman ini memang kurang aman gitu aja ya. Karena kalau kita lihat dari sini ya, dari inputannya, di inputannya ini nggak ada sanitasi sama sekali gitu. Ketika nggak ada sanitasi, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah seseorang ya, atau hacker atau attacker gitu, itu bisa dengan mudah melakukan SQL injection. Dimana dari SQL injection ini orang atau attacker bisa inilah ya, bisa query yang harusnya nggak diperbolehkan, seperti mungkin melihat isi database-nya, isi table-nya gitu ya, bahkan sampai kredensialnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau dengan yang benar gitu? Kalau saya searching dengan kata kunci yang benar, itu ternyata di halaman pertama pun juga sudah ada gitu untuk pemodelan dari struktur programming yang baik gitu. Contohnya ini bisa dilihat ya. Di sini ada real asset string. Ini sorry agak teknis ya. Tapi di sini cuman gara-gara nambahin fungsi ini aja, maka programmer kita nggak akan mendapatkan mimpi buruk lah di kemudian hari gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita tidak melakukan sanitasi dari awal di beberapa pemrograman, itu sebenarnya kita tinggal nunggu waktu sih. Tinggal nunggu waktu, ada aja pasti hacker ya. Karena memang sebenarnya dari sisi antara attack dengan defense itu ya, itu sangat
mudah itu adalah sisi menyerang. Yang defense ini sangat sulit, bahkan terkadang perlu cost ya, perlu biaya gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita udah siap dari sisi coding, maka ya udah kita mungkin bisa aja nggak perlu beli WAF kayak gitu ya, semacam itu. Cuman kalau ada WAF ya jauh lebih baik gitu. Lalu gimana caranya? Nah, ini dia rahasianya ya. Coba kalau kita lihat yang di atas nih, yang di atas itu biasanya insert, saya misalkan mau nyari kode buat cara insert data gitu ya untuk PHP MySQL. Ya udah saya search kayak gini ya. Nah, ini tenang aja, ini nggak cuman para beginner juga. Saya pun dulu juga pas masih beginner juga ngikutin juga sama nyemplung-nyemplung juga gitu ya. Tapi karena nggak ada yang ngarahin ya. Nah, sekarang mumpung saya sempat ngarahin, jadi teman-teman nanti bisa mulai nambahin kata kunci secure code gitu ya di depan. Setelah itu baru apa yang mau dicari. Nah, itu akan jauh lebih aman ya. Nanti kalian bisa bandingkan dulu gitu ya. Meskipun kalian nggak tahu cara eksploitasinya, tapi kalau di awal sudah lebih tahu defensifnya itu lebih ini ya, lebih lebih terjamin lah, lebih tenang hidupnya gitu. Nah, ini ada beberapa secure code tipsnya ya. Yang pertama, mulai coba untuk baca-baca mengenai security best practice-nya dari suatu framework gitu ya. Terus ikutin best practice framework-nya gitu. Jangan ya. Saya sering nemuin gitu programmer sebenarnya dari framework tuh udah ada aturannya cara nulisnya, misalkan kode ignitor misalkan itu harus pakai misalkan active record gitu ya. Ternyata ada yang saking kreatifnya akhirnya nggak usah bikin active record, mungkin repot lah atau apa, akhirnya dia bikin raw query sendiri. Nah, itu biasanya rawan banget tuh yang kayak gitu selama nggak ngikutin. Terus yang ketiga, jangan kopas mentah-mentah dari internet. Nah, ini juga biasanya kadang kita juga ngambil dari misalkan GitHub gitu ya. Nah, di GitHub kan juga nggak jamin kalau yang ngoding itu juga bagus gitu ya. Terus selanjutnya, tips selanjutnya, filter semua inputan dari user gitu. Jadi zero trust, kita harus zero trust terhadap inputan dari user. Mau inputan itu nggak cuma input form ya, ternyata kalau apa yang disebut inputan itu sebenarnya bisa aja dari header. Header itu nggak kelihatan sebenarnya. Tapi bisa kita proxyin dulu, terus baru di submit si headernya itu dimodifikasi. Nah, itu juga harus di filter. Lalu di level produksi itu sebaiknya matikan informasi pesan error yang sifatnya teknikal ya, stack trace istilahnya. Kenapa? Karena biasanya dari pesan error itu ada beberapa poin-poin penting gitu ya. Kayak dokumen root aja minimal biasanya ada dokumen root. Dokumen root itu adalah tempat di mana si aplikasi itu diinstal gitu ya. Itu adalah pesan error. Beberapa kali juga ditemukan kan, pasti pernah lah ya kalau yang ada mainan Laravel gitu ya. Kalau error kan malah sampai ngasilin username password database kan keluar semua ya. Nah, itu juga repot. Makanya kalau diproduksi matiin aja semua pesan error yang sifatnya teknikal. Yang terakhir, kita bisa gunakan VA Tools untuk otomasi scanning. Fungsinya apa? Ya tadi ya, fungsinya kita buat tahu aja sih dari codingan kita tuh sebenarnya ada rentanan apa aja sih. Nah, itu bisa pakai VA Tools. Oke, ini ada beberapa poin dari security best practice ya. Oke, ini ada yang ngoret-ngoret nih ya. Oke, nah ini adalah pre-vulnerability assessment. Sebelum kita ngelakuin VA, ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya. Itu yang pertama itu adalah kita harus identifikasi dulu scope objeknya. Jadi misalkan pertama mau apa aja sih yang akan kita lakukan VA ya. Terus yang kedua, ini yang paling penting sebenarnya, kenali dengan baik objek VA teman-teman nanti kalau pas mau ngelakuin VA. Karena apa? Gini ya, kalau kita mau ngelakuin VA itu kan dilakukan oleh tools ya. Tools itu kan nggak mau tahu, pokoknya apapun akan saya coba injek lah, apapun akan saya coba scanning lah gitu ya. Nah, yang bikin repot kalau misalkan objek pentestnya ini tuh apa ya, terlalu rentan gitu. Akhirnya si aplikasinya ini malah jebol, mungkin bisa input data terlalu banyak ataupun malah bisa ngapus data yang tadinya existing gitu ya. Itu kehapus, itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau kita udah kenal dengan baik objek kita, oh enggak kok objek kita, yang akan kita VA itu cukup kuat kok, ada loginnya, terus broken access-nya kayaknya juga udah bagus gitu ya.
itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak yakin, sebaiknya lakukan di staging gitu. Lakukan di staging, terserah deh mau jalanin jalanin 10 kali juga nggak masalah. Yang penting jangan diproduksi. Terus gunakan tools yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan framework dari objek VA-nya. Yang pertama maksudnya gini, kalau kita misalkan punya objeknya WordPress ya, ya jangan juga Udah kita beli. pakai VA toolsnya ngarang gitu. Misalkan pakainya Nmap, walaupun ada juga sih apa Nmap ininya ya, pluginnya. Tapi mungkin lebih cocok kalau kita pakai misalkan WP Scan ya gitu. Mungkin itu akan lebih cocok atau lebih efektif gitu. Terus yang terakhir kita akan pilih metodenya, mana yang sesuai kira-kira, mau itu dengan autentifikasi atau dengan non-autentifikasi. Ya, kalau yang out itu artinya si toolsnya nanti akan kita kasih knowledge bahwa dia boleh login, nanti dia boleh ngecek dalam-dalamnya setelah login ya, fitur-fitur setelah login, kayak gitu. Nah, ini postnya. Jadi kalau setelah selesainya ya, tadi kan pre-nya, sekarang postnya. Itu yang pertama tadi ya, evaluasi temuan sesuai dengan risk appetite-nya, kedua validasi, terus mitigasi, dan generate laporan sesuai standar acuan. Nah, ini saya akan coba untuk memperlihatkan ya bagaimana sebenarnya bedanya VA dengan penetration testing ya. Jadi sebenarnya dari gambar ini udah menjelaskan. Jadi VA dan penetration testing adalah bukan dua hal yang bertentangan ya. Artinya VA lebih bagus dari penetration testing atau penetration testing lebih bagus dari VA, enggak. Persis kayak puzzle ini ya, saling melengkapi gitu. Kenapa bisa saling melengkapi? Oke, kita lihat dulu comparison-nya ya. Oke, kita lihat yang pertama dari VA-nya ya. Kalau VA itu kan automation, tapi kalau pentest nggak mungkin bisa dilakukan automation, biasanya harus manual. Terus kelihatan ya waktunya cepat sekali kalau VA, minutes. Kalau pentest tuh biasanya harian, mungkin paling cepat 5 hari sampai 7 hari ya. Nah, terus yang paling kelihatan di sini ya, kalau kita lihat di sini ada programmed kan di vulnerability scan. Nah, ini artinya memang tools banget. Tapi kalau pentest itu dilakukan oleh manual dan intuitif dari masing-masing keahlian pentesternya. Nah, kita nggak bisa nih. Kalau VA misalkan VA tools yang satu dengan VA tools yang kedua itu mungkin saja menghasilkan hasil yang sama untuk objek yang sama. Tapi kalau pentest bisa jadi beda. Karena apa? Karena setiap pentester itu mungkin memiliki keahlian yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin si pentester A jagonya di sisi client side attack, kalau yang si B jagonya di server side attack, kayak gitu ya. Makanya itu bisa berbeda dan itu adalah intuitif. Lalu yang paling terakhir, paling terlihat kalau VA itu tidak ada proses eksploitasi. Kalau pentest itu ada proses eksploitasi. Oke ya. Jadi kelihatan ya, kenapa harus ada proses eksploitasi di pentest? Karena di pentest itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa temuannya itu sebenarnya sejauh mana sih resikonya gitu. Kalau VA kan kita cuma tahu misalkan temuannya adalah ini, resikonya kira-kira sekian, medium ya. Nah, kalau di pentest misalkan ada temuan medium, bisa nggak ini kita terus diperdalam lagi ya? Misalkan pertama SQL injection, dari SQL injection bisa nggak kita nulis file dari query-nya? Ternyata bisa nulis file. Jadi remote code execution, dari remote code execution bisa nggak kita dapetin root-nya server dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari si penetration testing gitu. Oke, kalau dari pentest itu biasanya ataupun dari VA itu ada yang namanya standar acuan OWASP ya. OWASP ini sebenarnya ada badan non komersial ya, di mana mereka telah mengurutkan ya beberapa teknik-teknik serangan yang seringkali muncul dalam kerentanan di website gitu. Nah, di sini ada banyak banget, nanti teman-teman bisa baca. Bahkan OWASP juga ngeluarin checklistnya dengan detail, bisa dicek aja nanti. Terus ada testing guide-nya juga ada gitu ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu yang nomor 3. Dulunya di tahun sebelumnya itu sebenarnya di nomor 1, sekarang turun di nomor 3, itu ada injection. Nah, di dalam injection ini, injeksi itu ada 2 ya, bisa server side, bisa client side. Nah, server side biasanya itu kan mengacunya untuk melihat serangan yang langsung bersinggungan ya, direct langsung dengan sisi server. Kalau client side enggak.
Client side itu biasanya ya cuman sampai di sisi klien. Artinya kedengarannya nggak terlalu berbahaya ya, tapi saya saya ingin mendemokan nanti untuk masalah client side. Nah, client side itu antara lain adalah proses scripting ya. Kenapa saya pilih juga? Karena gini, kalau saya search gitu ya di Twitter, cross-site scripting ini adalah salah satu serangan yang susah banget kita diberikan rule dalam WAF gitu ya. Bahkan WAF itu seringkali dilakukan bypass. Contohnya kayak gini deh. Tanggal 23 kemarin, tanggal 26, hampir setiap hari lah pasti akan keluar teknik-teknik baru bagaimana kita cara melakukan bypass cross-site script. Nah, inilah kenapa cukup menarik, saya pengen bawa di pertemuan kali ini ya. Nah, cara kerja dari cross-site script itu adalah yang pertama, si hacker ini nanti akan coba untuk pertama scanning dari website apakah ada kerentanan cross-site. Kalau ada, maka dia akan mulai mengcrafting atau mulai merakit sebuah payload serangan gitu ya dalam bentuk script yang mana nanti akan dikirimkan kepada user ya, bukan langsung ke dalam server, bukan ke server side ya. Jadi makanya ini dibilang klien karena diberikannya kepada user gitu. Nah, di sini user bukan pasti ya. Kalau misalkan si user ngeklik link dari si hackernya, maka si payload dari si hacker itu akan tereksekusi. Payloadnya itu bebas, tergantung dari si hacker yang maunya apa gitu. Beberapa hal penting biasanya ngambil cookie, terus screenshot apa yang lagi dilihat di webnya oleh si pengunjungnya, bahkan bisa juga sebagai keylogger itu juga memungkinkan gitu ya. Ini kan cross-site script biasa. Nah, gimana kalau yang blind cross-site? Nah, kalau blind cross-site itu ketika si hacker melakukan proses scanning ya atau mencari-cari cross-site script itu biasanya langsung kelihatan nih kerentanannya, oh ada di sini kerentanannya. Nah, kalau si blind ini karena dia blind buta ya, dia nggak tahu apakah sebenarnya itu ada kerentanan apa enggak di dalamnya. Tapi hebatnya ya, yang sisi blind ini karena kebanyakan mungkin ya nanti dari sisi si front end programmernya akan mungkin yang udah sedikit aware dengan security, dia akan mencoba mengamankan dari sisi front end-nya, tapi di bagian back end ya mungkin dikerjakan oleh tim yang berbeda gitu ya. Biasanya kan gitu ya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar. Back end ini biasanya dapur kan berantakan banget lah biasanya dibanding front end kan cantik banget biasanya. Nah, di back end-nya ini kadang tidak diperhatikan dari sisi security-nya juga. Makanya blind cross-site script ini justru paling sering ditemukan dari sisi back end. Terus resikonya apa? Resikonya si hacker ini bisa ngambil misalkan cookie, kalau misalkan cookie-nya itu masih non HTTP only cookie ya. Dimana cookie-nya ini nanti bisa dipakai oleh si hacker untuk masuk ke dalam CMS-nya si admin gitu ya, tanpa harus tahu login dan passwordnya. Gimana caranya? Ini saya coba demokan ya. Oke, saya stop share dulu. Yang pertama saya udah buat semacam CMS ya. Ini juga saya random aja ngambil dari GitHub. Saya nggak tahu punya siapa nih, Harsid Bansal ini ya. Ya, ini saya coba install CMS-nya, terus saya lihat juga di dalamnya ternyata memang cukup banyak beberapa miskonfigurasi ya dari sisi keamanan. Ini akan saya ceritanya. Oke, ini Chrome ya. Di Chrome ini adalah dari sisi si penyerang. Nanti di bagian Firefox, kalau untuk bagian Firefox nanti akan sebagai adminnya. Nanti gimana caranya si penyerangnya ini bisa ngedapetin halaman loginnya si admin tanpa tahu username password gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah si user ini ya, si attacker ini akan coba untuk melakukan yang namanya pencarian atau intinya yang sekiranya ketika di input akan tampil di dalam halaman belakangnya si admin.
Oke, di sini ada komen ya. Ini kayak WordPress gitu ya. Nah, di komen WordPress ini, sorry, di komen dalam CMS ini, itu salah satu dari inputan ini ada yang namanya kerentanan cross-site script atau blind cross-site script karena tereksekusinya di sisi sisinya si admin gitu ya. Nah, kita coba dulu happy testing dulu ya. Happy testing itu maksudnya testing yang wajarnya nggak perlu injeksi dulu misalkan. Oke, misalkan nama Dimas gitu ya. Email Dimas ps.id gitu ya. Komen lalu. Oke, di sini masuk ya. Dan sini lancar. Terus gimana kalau kita cobain cross-site scripting? Cross-site scripting caranya kita coba pertama kita bisa pakai tag HTML biasa dulu aja nggak masalah. Misalkan gini ya, marki gini misalkan. Marki itu yang jalan apa teks berjalan gitu ya. Nama gitu ya. Saya mau ngetes dulu misalkan email misalkan komen gitu ya. Oke, ternyata invalid email format. Sebenarnya si admin udah cukup baik ya. Dia sudah melakukan format email. Dia ngecek kalau emailnya formatnya salah, maka ditolak. Padahal di sini saya buat proses scriptingnya itu ada di sisi email. Berarti gimana? Berarti kita harus melakukan apa yang namanya bypass ya. Kita harus bisa nge-bypass. Gimana caranya kita submit kode JavaScript itu tapi dalam bentuk email. Nah, gimana coba? Oke, sebelum ke sana, ini saya coba demokan dulu ya. Sorry, saya jelaskan dulu sedikit mengenai RFC 3696. Oke. RFC 3696 adalah RFC yang mengatur penamaan baik itu dari URL kemudian email ya. Di sini, nah ini dia. Email yang kita tahu itu biasanya kan cuman berupa nama nama domain gitu kan biasanya ya. Ternyata di dalam RFC ini sebenarnya ada beberapa hal yang diperbolehkan. Contohnya adalah misalnya kayak gini. Tanda petik, nama itu dikurung dalam sebuah tanda petik, maka dia akan bisa apa ini ya valid gitu ya. Artinya apa? Artinya yang di dalamnya ini ternyata kalau kita baca ini ya, kalau tanpa quotes ini akan ditolak sebenarnya. Tapi kalau quotes itu tanda petik dua ini, itu dia akan diabaikan gitu ya. Diabaikan artinya ya terserah di dalam tanda petik mau tulisan apa itu bisa gitu. Itulah kenapa email itu bisa kita lakukan injeksi ya. Contoh ya, misalnya ini tes injeksi. Oke, saya petik dua. Misalkan benar ya. Apa aja. Oke. Terus yang selanjutnya adalah dari sisi email. Ini nanti kita perlu bantuan namanya Cross-Site Hunter, tapi kalian bisa install sendiri juga. Nah, kalau mau install sendiri mungkin agak sedikit repot. Nah, bisa langsung online aja ya. Di sini kita tinggal ambil payloadnya, daftar aja di cross-sitehunter.com, kemudian ambil payloadnya. Dari sisi payload ini, silakan di copy, terus kita pastekan di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya karena untuk mengetahui apa namanya tujuan dari pilot ini untuk mengetahui adminnya tuh di mana halamannya, kemudian ketika si admin mengakses maka tertriggerlah si JavaScript ini gitu ya kurang lebih ya. Oke, ini kita coba oke, spasi nggak bisa, kita bisa ganti dengan slash. Kita coba submit ya. Oke, ternyata masuk kan ya? Masuk. Sekarang kita coba cek ke sisi adminnya. Oke. Kita cek di sisi admin, sebentar saya share ke Firefox saya ya.
langsung aja lu bilang, lah koordinasi sama Teddy sekalian buat alat-alatnya. Jadi kan sekalian dia dagang kan tuh, kan dia dagang mikrotik. Di alat-alatnya sekalian ada. Cuma. Oke, ini udah terlihat ya? Cuman garis putih mas. Ah, garis putih. Iya. Sudah saya ganti. Saya ganti ke desktop aja deh. Ah ya, ini kelihatan. Ini ada ya? Ya. Oke, ini dari sisi admin nih. Sisi admin tadi kan kita udah injeksi berupa komen ya, dalam komen. Nah, di sini ternyata masuk nih di sini nih. Sekarang masih jalan pilotnya. Oke, ini udah selesai pilotnya, ternyata tertrigger langsung. Sekarang kita balik lagi ke sisi hacker ya. Sisi hacker dari Crosshair Script Hunter-nya kita cek. Nah, ini udah kelihatan ya, sisi admin ini dari sisi hackernya nih. Ternyata si admin sudah mengunjungi si jebakan Batman-nya tadi ya. Kalau kita lihat full report-nya, terus biasanya yang pertama dilihat adalah cookie nih. Nah, selama ada cookie, kita bisa coba ini ya. Kita coba cookie-nya untuk dilihat dari sisi si hacker. Oke, ini hacker kan masih belum login ya. Ini kita inject cookie-nya si admin. Kita bisa pakai konsol aja yang gampang. Oke ya. Lalu kita coba masuk ke login dashboard. Oke, masuk ya. Ini dari hacker, dia nggak perlu tahu apa namanya yang namanya username password. Si hacker bisa langsung masuk ke dalam bagian admin, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Mohon maaf nih, kayaknya kelebihan ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Ihsan. Monggo Mas. Kurang ya mas. Kurang. Iya, ini dari tadi isinya daging semua Pak. Harusnya lebih banyak lagi ini demonya ini. Iya. Masya Allah. Oke, terima Ya, silakan Mas Ihsan lanjut. Mana nih mas Isan? Mas Ihsan berharap daging. Nanti ya kalau udah Idul Adha tuh banyak daging. Mungkin ada lagi Pak Dimas, sambil nunggu Pak Ihsan ini kayaknya live dia sebentar. Vlog ya. Iya. Oke, boleh. Oke, saya share screen lagi deh. Sebenarnya ada beberapa teknik ya. Jadi ini cuma salah satunya aja. Jadi saya share lagi. Ya, ini Crosshair Script Hunter ini sebenarnya ini yang perlu diperhatikan ya. Nanti misalkan teman-teman ada yang mau memulai, mungkin ada yang pengen jadi bug hunter gitu ya, bug bounty hunter gitu, di mana kita akan mencoba mencari celah keamanan gitu di beberapa platform. Punyanya Mas Girin juga ada ya, CyberArmy itu juga ada. Itu perlu diperhatikan mengenai Crosshair Script Hunter ini, karena beberapa penyedianya ya atau beberapa vendornya itu nggak mau menggunakan pihak ketiga. Karena apa ya? Karena nanti datanya kekirim ke Crosshair Hunter. Lalu solusinya apa? Solusinya kita bisa pakai yang namanya Easy Crosshair Script. Easy Crosshair Script ini bisa kita install secara on-premise ya di server kita gitu. Kita pasang di situ, baru itu diperbolehkan, karena ya yang punya hak izinnya itu ya bukan pihak ketiga tapi si pentesternya itu sendiri gitu. Terus temuan-temuan yang kayak gini biasanya nanti jatuhnya bisa bersifat kritikal banget ya. Kenapa kritikal banget ya? Karena kalau udah masuk dalam admin sebenarnya mau ngapain aja juga ya boleh aja ya, misalkan download dari usernya gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalkan marketplace gitu rentan banget, misalkan diganti nomor rekeningnya gitu ya, yang tadinya skopnya serangannya sebenarnya cuma dari sisi web aplikasi ternyata bisa sampai ke finansial. Nah itu kan berbahaya banget gitu.
Mengapa blind cross-site script ini biasanya memiliki severity yang cukup tinggi, biasanya dari high sampai critical. Oke. Lalu kalau cross-site script itu turunannya banyak sih sebenarnya, nggak cuman blind ya, ada apa namanya storage, stored cross-site script, terus ada reflected, bahkan ada self cross-site script. Nah itu makhluknya beda-beda tuh. Kalau misalkan self cross-site itu biasanya cuman tereksekusi di dirinya sendiri, tapi buat apa ya, biasanya sama si vendor ya, nggak diterima biasanya laporan kalau kita ngelapor gitu ya. Oh, saya mungkin jelasin sedikit juga tentang bug bounty gitu. Bug bounty program itu nanti kalau teman-teman mulai tertarik dengan security itu, untuk ngetes suatu website itu sebaiknya ikutin yang ada di dalam program bug bounty ya. Program bug bounty itu apa? Bisa dilihat ya di sini. Kalau di Indonesia itu ada CyberArmy ya. Army. Terus kalau di luar negeri ada HackerOne. Nah, di sini banyak banget list-list yang bisa kalian coba untuk melakukan hacking gitu ya. Programnya ada banyak. Nah, ini. Nah, kalau private nih biasanya undangan ya, undangan dari si vendor, dari si penyelenggaranya, Anda diundang, mungkin karena reputasinya baik ya. Terus di HackerOne ini lebih global ya, lebih global karena perusahaan-perusahaan dari luar negeri bergabungnya di sini gitu. Oke. Terus bisa juga yang mungkin nggak masuk di antaranya. Contohnya misalkan Tokopedia, saya nggak tahu ya, mungkin udah bergabung atau belum ya. Tapi setahu saya sih dulu belum ya. Tokopedia Bug Bounty Program tuh dia punya role sendiri gitu ya. Nah di sini biasanya harus diperhatikan gitu. Ini contohnya ya. Ini teman-teman ya, nanti bisa kita bilang security researcher gini ya. Nanti silakan dibaca dulu polisinya apa, kemudian termnya apa, jangan sampai menyalahgunakan informasi yang di sini gitu ya. Jangan sampai salah gitu. Misalkan kalau ini contoh bintang.tokopedia.com, berarti ya semua subdomain yang kalian temukan di Tokopedia itu boleh dihack. Itu in scope. Tapi ada juga yang out of scope. Jangan salah ya, ada juga yang out of scope. Apa? Nah ini dia. Dia nggak mau kalau misalkan ada WordPress di salah satu scope di webnya gitu ya, sistemnya, yang dimana nanti ternyata isinya WordPress. Nah dia nggak mau karena bukan tanggung jawab mereka gitu, mungkin kurang lebih intinya kayak gitu ya. Terus third party plugins juga nggak bisa gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang self cross-site, balik lagi ya, self cross-site itu nggak diterima karena cuman bisa direproduce sama si user itu sendiri gitu. Walaupun kemarin juga saya sempat baca di share sama teman saya gitu ya, ternyata ada orang yang iseng banget gimana caranya biar self cross-site itu diterima sama sama si pemilik programnya gitu. Ternyata kasih aja user passwordnya ke orang lain, begitu dia login otomatis kan tereksekusi self cross-site-nya. Tapi ya lucu lah ya. Tapi user password itu sebenarnya bukan dikasih ya, sebenarnya kita tinggal bisa bikin link di mana di dalamnya itu ada form login yang bisa di redirect langsung ke sana gitu. Oke, udah hadirkah di sini? Udah Mas Giring juga sudah datang. Oh oke, ya silakan dilanjut Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Mohon maaf tadi sempat terputus. Ya nggak apa Mas. Luar biasa sekali materinya, benar semuanya daging ini ya. Jadi banyak banget dapat pengalaman. Ini baru mungkin 1% ini ya Pak, ilmu dari Pak Dimas dan pengalaman Pak Dimas yang lainnya. Oke, masuk kepada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand, atau bisa langsung di chat atau langsung di unmute juga boleh. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Atau langsung ke Mas Giring dulu aja Mas, kali Mas. Oh ini ada nih Mas Suhartono nih, Pak Suhartono. Oke, Pak Suhartono, dipersilahkan di unmute.
Pak Suhartono masih di mute? Oke. Kecil banget ya suaranya ya. Sedikit kecil, Pak Suhartono. Oh, boleh. Boleh di chat saja. Nanti saya bantu bacakan. Mungkin yang lain juga kali Mas. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Atau dari saya coba ya, mengajukan pertanyaan nih langsung ke Pak Dimas nih. Boleh, boleh. Susah-susah ya, Mas. saya sedikit apa ya tadi memberikan perhatian lebih, sempat disinggung ya terkait kalau misalnya framework PHP ya yang mungkin banyak dikenal gitu, yang sudah populer lah, let's say kayak CI, Laravel, itu kan sudah ada fitur-fitur dari security-nya ya, betul ya Pak Dimas ya? Nah, Ya, betul. tapi kita banyak yang ibaratnya males atau tidak membaca documentation sehingga tidak menggunakan hal tersebut. Nah, sepengalaman Pak Dimas nih, dari ketiga framework tersebut, framework mana yang memiliki fitur security yang paling baik Pak Dimas? Antara CI, Laravel, dan I. Mungkin yang banyak digunakan ya dalam basis web apps gitu kan. Kalau mungkin mobile apps ada yang lainnya gitu kan, ada Flutter, ada Swift dan sebagainya. Nah, ini kita di ranah untuk web apps khususnya di PHP, menurut Pak Dimas framework apa yang lebih bagus atau lebih capable dari segi security-nya? Sebelum Pak Suhartono mau memberikan pertanyaan nih. Ya, makasih Mas. Sebelumnya saya bukan diehard fan salah satu framework ya. Jadi kalau dari sisi framework sebenarnya semuanya udah hampir sama sih dari sisi ini ya, dari sisi fitur dari security-nya gitu ya. Kayak contoh kalau misalkan di CI itu kan kita bisa ngaktifin misalkan anti cross-site script kah gitu ya, terus anti CSRF. Nah itu juga ada hal yang sama juga ada di Laravel gitu ya. Bahkan Laravel itu juga misalkan ada CSRF token kayak gitu. Nah, sebenarnya semuanya itu selama kita mengikuti best practice security-nya atau minimal best practice-nya lah, nggak perlu security-nya. Ya best practice-nya kita baca, terus kita ikutin, itu biasanya udah cukup banget meminimalisir kemungkinan kerentanan yang akan ada di aplikasi kita gitu ya. Kalau mana yang lebih baik, balik lagi dari programmingnya sebenarnya itu sih, gitu Mas Isan. Oke, luar biasa sekali. Berarti sebetulnya dari kebanyakan framework di luar sana yang sudah populer lah ya, itu sudah mumpuni ya Pak Dimas ya. Tinggal gimana kita sebagai programmer nih ya, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian yang di sini pintar-pintar untuk menggunakan komen-komen atau parameter-parameter yang sudah disediakan dari framework tersebut. Kecuali kalau memang mau di-hack oleh Pak Dimas nih. Nanti tiba-tiba di chat nih, Pak, ini ada kelemahan di sini nih. Apalagi kan ngeliat dari riwayatnya bug founder semua ini ya, Pak Dimas ya. Itu udah lama lah ya, udah mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Udah Mas Kris mau tanya tuh Mas. Oke, dipersilakan Pak Kris. Mas Girin sebentar ya Mas Girin ya. Mas. Izin bertanya, untuk ini kan sekali lagi saya bahas juga untuk vulnerability scan sama penetration scan ini, penetration test ini juga tujuannya untuk mendefend dari suatu aplikasi supaya gimana caranya bentuk-bentuk penyerangan itu tidak akan terjadi pada website kita atau aplikasi kita. Nah, tapi yang saya tanyakan ini di antara vulnerability scan atau penetration scan itu manakah yang menjadi priority utama yang digunakan untuk melindungi bab-bab yang pertama. Jadi penyerangan itu langsung ke database. Nah, supaya kita bisa melindungi ekstra sebelum hacker itu bisa masuk, apa yang diprioritaskan dari dua bab ini? Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Kris ya, atau Mas Kris ya. Ya, yang pertama sebenarnya tujuannya itu berbeda-beda ya antara VA dengan PT. Kalau yang VA itu biasanya kalau kita tuh pengen tahu secara cepat gitu. Anggaplah
kita baru selesai develop misalkan hari ini, kemudian 2 hari lagi kita harus ini nih harus launching gitu ya. Mungkin VA mungkin di sini jauh lebih lebih efektif dibandingkan pentest, karena pentest biasanya itu dilakukan cukup lama ya, bisa paling cepat setahu saya itu mungkin satu objek bisa 5 hari sampai 7 hari itu ya. Nah, kalau VA itu bisa dilakukan dalam hitungan menit biasanya. Nah, dari situ baru mulai bisa melakukan fixing gitu. Tapi lebih baik dua-duanya itu harus dilakukan. Jadi setelah VA bisa kemudian masuk lagi ke dalam pentest gitu ya. Oh ya, saya tadi juga kelewatan ya sedikit. Jadi hasil dari VA itu belum tentu masuk ke dalam penetration testing ya. Karena apa? Karena hasil dari VA itu bisa jadi ada hal yang false positif, atau bisa jadi ada yang ya memang karena VA ini kan tools yang karena kita di VA karena kita mengandalkan kecepatannya ya, gitu ya, kecepatan. Kemudian artinya apa? Kalau kita cepat melakukan VA, kita cepat mendapatkan resultnya, berarti kita juga cepat mendapatkan bagaimana kita cara mitigasinya gitu ya. Ya minimal kita bisa mencegah dari hacker-hacker yang pakai VA juga gitu buat nge-scan kan. Benar kan ya? Jadi kita udah pakai VA duluan, kita bisa benerin duluan. Artinya para istilah script kiddies gitu ya, script kiddies yang pakai tools, artinya pasti udah nggak mendapatkan bug karena kita udah mendahulukan si VA-nya itu terlebih dahulu gitu. Kalau masalah penting yang mana, itu dua-duanya penting sih. Jadi VAPT itu penting. Terus kalau Mas Chris tadi punya WAF itu juga penting juga ya. Itu boleh dipasang dulu di WAF, tapi saran saya kalau mau melakukan VA dan PT, WAF-nya sebaiknya dinonaktifkan dulu, karena biar kita benar-benar tahu sih mana bug yang sebenarnya memang ada gitu. Jadi nggak ketutupan sama si firewall-nya. Itu sih Mas Yus kurang lebih. Luar biasa Pak Dimas atas jawabannya. Bagaimana tadi Mas Chris ya? Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sudah cukup. Dua lagi Mas, ada Mas Aji sama Mas Abam. Oke, siap. Begitu. Ini berikutnya penanya dari lahirin Pak Aji ya, Pak Aji Sabto. Dipersilakan Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga masih bingung nih mau nanyanya gimana. Ini sebenarnya tentang arsitektur atau framework gitu ya, boleh nggak nih? Lebih ke arsitektur sama framework sih, boleh ya? Ya silakan. Monggo. Dijawab, kalau nggak ntar Mas Ihsan yang jawab. Jadi kalau di framework yang unopinionated yang kayak misalnya Express.js, nah itu kan itu kan nggak ada arsitektur yang best practice-nya gitu kan, masih ya kita susah nyari best practice gimana sih nyebutnya. Strukturnya udah nggak bukan mereka yang nentuin gitu. Jadi kita mau nentuin best practice itu kan masih susah ya. Sedangkan kalau di di perusahaan atau di sebuah tim kan nggak mungkin kita ngerjain sendirian, pasti kita ada orang lain juga. Nah itu kan pasti jadi kodenya semrawut banget ya. Terus solusinya biar performa tetap bagus tapi juga tetap aman. Jadi kan harus benar-benar optimal. Itu gimana tuh solusinya atau sarannya gitu Pak? Terima kasih. Ya, makasih Mas Haji. Ya, kalau terkait dengan arsitektur ya dari awal itu berarti kita harus sudah mendesain dengan baik ya. Artinya desain itu mungkin kalau misalnya kita bekerja dalam tim itu sebaiknya kita juga udah punya udah punya semacam proseduralnya. Artinya framework itu kan dibuat itu harus diikutin oleh si programmernya. Artinya apa? Artinya biar programmer lainnya ketika melihat codingan yang udah ada itu nggak buta-buta banget lah, familiar gitu. Artinya bisa membaca dengan lebih cepat. Nah jadinya
Untuk best practice pertama itu ya berarti kita harus mendesain dari awal itu udah ini ya ada penyesuaian semuanya gitu ya dengan si timnya gitu. Terus yang kedua untuk framework yang mungkin tadi dibilangnya unopinion itu ya, maksudnya mungkin nggak terlalu ini ya nggak terlalu terkenal gitu ya, nggak terlalu banyak dipakai gitu. Itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Minusnya itu biasanya ininya ya, Pak. Pak. Ya. Interupsi. Tadi yang saya maksud itu framework yang struktur folder terus struktur aplikasinya itu bukan mereka yang nentuin. Kalau di Laravel kan MVC jelas kayak gini udah ditetapkan. Kalau Express kita yang nentuin gitu Pak, jadinya kan semrawut. Ya benar, karena di mana aja bisa langsung jadi web service kan kalau Express itu kan. Ya itu balik lagi. Jadi dari awal udah didesain dulu, jadi udah ditulis dulu misalkan untuk aplikasi ini kita menggunakan folder ini ya ke tim-timnya gitu ya. Nah terus tadi ya saya mau melanjutkan, kalau misalkan penggunaannya framework yang sebenarnya saya nggak tahu ya Express.js ini seberapa banyak penggunanya atau enggak, atau mungkin framework lainnya lah misalkan yang tidak banyak penggunanya, itu ada plus minusnya sebenarnya. Jadi minusnya itu biasanya komunitasnya masih sedikit ya. Plusnya apa? Plusnya ya berarti vektor serangannya itu juga masih sedikit, sama aja lah kayak virus di Windows sama virus di Linux gitu. Kalau di Windows karena yang pakai itu orangnya banyak ya, otomatis para pembuat virusnya juga banyak banget. Nah, jadi yang pertama ya itu yang pasti biasanya tetap ada sih Mas. Mungkin bisa di searching dulu ya. Biasanya pasti ada best practice-nya, mau itu Express.js ataupun Node.js gitu ya. Itu biasanya ada sih. Itu sih Mas kurang lebih ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang komprehensif gitu ya. Iya Pak, makasih. Ya emang kelihatannya semrawut sih Bang, saya lihat itu Pak Express pelajarinya nggak betah saya di situ. Mungkin CH-moodnya jangan di 777 kali. Itu juga masuk tuh ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dimas atas jawaban dan jawaban keterangannya. Nah, kemudian ini selanjutnya ada pertanyaan dari Zulfa Malik Amanah nih, Pak Dimas. Ini mahasiswi ITTS nih, dia. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Afwan, saya pernah lihat di YouTube terkait Log4j, yaitu bug keamanan di Java yang bisa mengambil alih sebuah server secara penuh. Pertanyaan saya, apakah solusi terbaik yang beralih ke bahasa pemrograman lain atau ada solusi lain, Pak? Ya jangan beralih, karena setiap bahasa pemrograman tuh ada ininya ya, ada pasti ada aja bugnya lah, mau tahun inilah atau 10 tahun ke depan pasti ada. Tapi kan yang jelas tuh yang pertama kalau kita sebagai programmer ya paling nggak kita aware lah kalau misalkan ada istilahnya zero day ya, ada temuan-temuan baru yang sifatnya critical gitu ya. Pasti nanti setelah ketemu zero day itu kita wajib melakukan update aja gitu, nggak perlu ganti bahasa pemrograman, kita tinggal update versionnya aja, biasanya udah beres sih gitu. Itu aja sih. Mungkin tambahan juga karena ini mungkin terpisah ya antara pemrograman yang itu kan ada servernya juga, barangkali juga servernya yang instalnya jangan standar-standar amat lah gitu mungkin. Ya betul banget, jangan standar-standar. Ya upgrade lah ya, seperti itu ya, dari segi keamanan dan sebagainya. Ya, Oke. Ini satu pertanyaan lagi ya Pak Dimas ya. Boleh. Satu pertanyaan lagi dari Ramdaniantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Mas Dimas, kira-kira langkah apa yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi vulnerability yang sifatnya tidak pernah dipublikasikan proof of concept-nya, baik pada vendor sebuah aplikasi yang digunakan ataupun pada forum-forum yang membahas tentang masalah security. Terima kasih Mas Ramdan, monggo Pak Dimas. Pertanyaannya pamungkas nih ya. Oke, ini bukan zero day lagi ya, minus 1 day kayak. Jadi emang benar sebelum keluar POC ya, itu beberapa vendor juga biasanya terkena tuh. Contoh dulu ada image magic yang diplesetin serangannya jadi image tragic gitu kan. Nah, di sini kerepotan semuanya karena mungkin waktu itu POC belum keluar tapi exploitnya udah keluar gitu ya. Nah, caranya gimana?
Caranya ya karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu, maka yang bisa kita perhatikan satu-satunya adalah log gitu. Kita harus yang kita andalkan. Makanya kalau kita dalam salah satu cara kita menghardening suatu server itu kita wajib memberikan semacam fitur audit trail gitu ya. Audit trail di mana nanti setiap fitur server kita, kah web server kita, atau mungkin dari aplikasi itu wajib diberikan dinyalain ya fitur lognya. Nah dari fitur log itulah nanti kita bisa membantu kita untuk melakukan investigasi lebih lanjut gitu ya. Nah nanti perkara terkait updatingnya, nah itu nanti pasti ada yang laporin. Misalkan tadi ya ImageMagick, nanti kita akan ngelaporin si pembuat library ImageMagick-nya ke siapa, nanti baru ada update-annya kayak gitu sih. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak Ramdan. Sebelum ditutup sesi ini, mungkin Pak Dimas ada closing statement atau kata-kata pamungkas Pak terkait dari materi yang Bapak sampaikan. Ya, paling saya cuma mau ini ya, mengingatkan, jadi keamanan informasi itu sangat penting sih buat kita ya, karena itu sifatnya krusial. Karena sering banget kan baca gitu ya, ada pepatah yang bilang hack sistem kalian dulu daripada dihack sama orang lain gitu ya. Nah itu karena benar banget ya, karena kalau kita sampai kena hack itu biasanya biaya dari recovery-nya itu jauh-jauh lebih tinggi daripada pada saat kita membangun atau maintenance gitu ya. Nah makanya untuk itu ada baiknya kita lakukan pencegahan yaitu dari sejak awal gitu ya. Sebenarnya pada fase coding pun itu sebenarnya udah masuk dalam fase security, jangan kita nunggu selesai baru kita cobain untuk masuk ke fase security gitu. Nah selalu langkah selanjutnya ya kita juga bisa memasang sebuah peripheral untuk membantu kita mengamankan seperti WAF gitu ya. Tapi juga jangan lupa kita juga bisa mengandalkan sebuah tools ya, baik itu VA tools-nya ataupun terakhir kita juga bisa melakukan pentest. Itu aja Mas Isan. Luar biasa Pak Dimas closing statement-nya. Jadi untuk merecap dan summary dari closing statement-nya adalah lebih baik kita menghack sistem kita terlebih dahulu sebelum dihack oleh orang lain, karena biaya untuk maintenance lebih murah atau lebih reachable dibanding ketika harus untuk recovery. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Dimas atas ilmu dan sharing-sharingnya pada pagi hari ini terkait vulnerability analysis. Selanjutnya kita beri applause dulu kepada Pak Dimas nih. Oke, selanjutnya kita lanjut ya untuk ke topik kedua, pemateri kedua oleh Bapak Pringgo.